Gimana caranya menjauhkan anak dari gadget? Gadget positif atau negatif tergantung dari bagaimana penggunaannya. Maksimal pakai gadget, nonton TV, video call ke eyangnya misalnya, kakek nenek atau ke ayahnya. Bagaimana cara menstimulasi bayi sedangkan ibunya lagi bekerja? Pertanyaan selanjutnya, secara psikologis kapan anak bisa menerima pendidikan atau umur? Mungkin ini umur paling ideal untuk sekolah. Iya. Oke, nah ini kan sebenarnya juga pro kontra ya. Kadang suka ada yang bilang, masih bayi udah disekolahin gitu kan ya. Kalau aku pribadi ya, aku itu selalu bilang anak mau disekolahin kapanpun itu tergantung kebutuhan orang tua dan anaknya gitu. Kayak dulu anakku yang pertama itu kan lahir di saat aku sedang ngambil S2 di Jogja. Tinggalnya hanya berduaan nih di Jogja gitu. Jadi waktu pas dia umur 9 bulan itu dia mulai dimasukin ke daycare. Nah, tapi daycare-nya dia itu kayak semi sekolah gitu. Jadi mainnya tuh misalnya sambil pengenalan angka apa segala macam gitu. Nah, jadi menurut aku ke anak usia dini itu selama prinsipnya adalah stimulasi, pengenalan, itu kan sebenarnya nggak ada yang salah. Mau dari bayi udah kita bacain buku tentang hewan gitu kan. Terus dari baby baru lahir kita udah bilang, "Adik ini warnanya merah," walaupun mereka masih baru tahu warnanya juga masih hitam putih dan itu ya kalau bayi. Sebenarnya kan nggak ada masalah gitu. Jadi lagi-lagi disesuaikan aja kurikulumnya sama kebutuhan anak. Terus tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Kayak yang tadi aku cerita, aku waktu itu lagi sibuk S2 gitu. Nah jadi kalau anakku di rumah nggak ada yang jaga misalnya, atau stimulasi nggak ada yang bisa stimulasi, ya why not gitu, dia dititipkan ke daycare atau ke sekolah yang baby gitu, selama memang tuntutan di sekolahnya tidak ketinggian, tidak melebihi target pencapaian perkembangan usianya. Kayak kalau misalnya kita ngelihat artis gitu, kayak misalnya Andien gitu kan ya, kawannya sudah disekolahin dari bayi gitu, terus banyak yang komen, dari bayi udah dini segala macam gitu. Tapi kan bentuk sekolahnya, pendidikan yang diterima oleh si kawa ini kan adalah memang stimulasi yang tepat untuk usia segitu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus, tergantung tadi sekolahnya sekolah apa gitu sih kalau menurut aku. Berarti sesuai kebutuhan si anak dan orang tua. Pokoknya gitu. Dua itu aja yang selalu aku bilang gitu. Ibu ngerasa butuh nggak untuk menyekolahkan anaknya gitu. Anaknya kalau di rumah aja kira-kira seperti apa tumbuh kembangnya, stimulasinya bisa dapat maksimal apa enggak, kayak gitu. Menurut Mbak Putri, bayi itu misalkan kita ngobrolnya itu pakai bahasa gimana? Maksudnya ini kan ada pro kontra nih. Beberapa juga ibu-ibu yang menjalankan bilingual, bahkan kebanyakan bahasa Inggris yang distimulasikan untuk anak. Kira-kira itu gimana dari sisi psikolog? Ini aku menjawab dari aku aja ya, dari sisi pengalaman aku ya gitu. Karena kan semua pasti punya cara pandangnya masing-masing juga gitu. Teori juga banyak acuannya gitu. Jadi kan semua lagi-lagi tinggal disesuaikan gitu. Nah kalau misalnya aku tadi kalau masalah ngomong sama baby gitu ya, untuk stimulasi bahasa, aku prefer untuk berbicara kayak kita biasa aja. Jadi kan kadang suka ada yang karena ke bayi atau ke anak yang masih kecil, jadi ngomongnya misalnya dicadel-cadelin, atau kayak ngomongnya dia belum ngerti kali kata-kata ini, terus ini. Nah memang ada beberapa hal yang mesti kita sederhanakan, misalnya baca buku cerita. Kalau baca buku cerita kalimatnya terlalu berat kan otomatis kita harus sesuaikan sama usianya gitu. Tapi aku juga kadang sesekali menyelipkan kata-kata yang mungkin baru dia kenal gitu. Jadi kan dari situ kan kayak tadi aku bilang, jadi dia bank kosakatanya udah ada banyak. Terus nanti kita juga sambil bahas itu artinya apa misalnya, atau maksudnya apa gitu. Nah, terus kalau masalah bilingual itu, kalau aku pribadi dari beberapa kasus yang aku perhatikan juga ya, aku sih prefer untuk memperkenalkan bahasa, pokoknya fokus sama bahasa ibu gitu, bukan memperkenalkan bahasa Indonesia ya, tapi kan tergantung bahasa ibunya apa gitu. Jadi fokus satu bahasa itu, ketika dia sudah bisa menguasai bahasa itu dengan baik, baru kita bisa pelan-pelan gitu sambil mengenalkan bahasa lain gitu. Memang ada anak-anak yang dikenalin 2 bahasa langsung bisa gitu. Ada juga yang bilang, iya anakku karena rajin ditontonin YouTube atau lihat dari TV, bahasa Inggrisnya jadi lancar gitu kan. Tapi nggak semua anak kayak gitu. Ada yang justru karena ditontonin YouTube terus sama TV, akhirnya malah jadi speech delay gitu. Ada yang karena 2 bahasanya campur-campur, akhirnya jadi bingung bahasa gitu. Nah jadi sedangkan kita tidak akan pernah tahu dampaknya ke anak sebelum terjadi kan gitu. Nah jadi kalau aku
aku itu biasanya lebih menyarankan untuk kita fokus sama satu bahasa dulu gitu, bahasa ibunya. Kalau dia sudah berani berkata-kata, banyak cerita gitu, baru deh kita mulai memperkenalkan bahasa lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya anak itu nggak takut ketemu dengan orang yang baru? Oke. Sebenarnya anakku yang kedua ya, dulu malah kayaknya baru-baru sekarang dia umur 4 tahun baru mulai belajar untuk memberanikan diri. Itu pun kadang mau, kadang enggak gitu. Sedangkan kalau anakku yang pertama, dia emang baterainya keisi, energinya ada kalau ketemu sama orang baru, ketemu sama orang banyak gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus mengenali karakter anak kita dulu, sehingga kita tidak memaksakan gitu. Kalau misalnya memang dia tidak nyaman kan, misalnya model anaknya memang introvert, terus kita paksain untuk harus mau langsung kenalan sama orang, kan juga bisa stres nanti anaknya. Nah terus yang kedua, kalau anak itu tidak mau langsung salaman sama orang baru, terus nggak mau langsung dipeluk atau segala macam, itu sebenarnya kalau menurut aku bagus, karena anak jadi tahu batasan kan, dia jadi tahu mana orang yang dalam inner circleku, mana yang orang asing. Nah dari situ nanti baru pelan-pelan kita kalau setelah kegiatannya gitu, kita bisa sambil bahas, tadi itu temennya ibu loh padahal, temennya mamah loh padahal gitu. Nanti lain kali mau nggak kalau salaman gitu, itu teman mamah loh dulu waktu pas sekolah gitu. Jadi supaya dia tahu, oh itu sebenarnya orang dekatnya mamah ya gitu. Nah nanti kalau anak sudah lebih besar, kita bisa kasih pemahaman lagi. Tapi kalau misalnya sama orang yang asing yang memang mamah pun nggak kenal gitu, ya jangan mau misalnya untuk diajak jalan bareng misalnya, atau digandeng tangannya gitu, jangan mau. Itu kan bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya feeling anak untuk menjaga dirinya dari orang asing itu sebenarnya harus kita pelihara juga gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya lebih ke, kadang kan suka ada, iya lagi ada tamu ke rumah tapi nggak mau salam gitu kan, mau ada kegiatan acara apa nggak mau salam. Nah itu mungkin awalnya kita bisa briefing dulu, kasih tahu ke anak kita mau pergi kemana, kita akan ketemu sama siapa aja. Terus kayak tadi misalnya kita mau ketemu sama om ini, sama tante ini, itu temennya ibu dulu waktu pas SMA loh gitu. Terus dulu suka main bareng atau dulu suka nyanyi bareng gitu. Jadi si anak diharapkan rasanya kan udah terkoneksi dulu ya, terus dia udah dapat bayangan nanti di sana itu acaranya seperti ini, terus di sana nggak ada mainan, tapi nanti kalau kamu bosan main ini aja ya, misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi supaya si anak udah punya gambaran dia akan ngapain di sana, dia akan ketemu sama siapa gitu. Nah cuman apakah perkaranya nanti di sana dia masih malu, ya it's okay, itu tadi nanti anak tuh akan berproses gitu. Mereka akan belajar membaca sendiri orangnya seperti apa yang aku pengen salamin, orang seperti apa yang kayaknya menurut aku feelingnya kayaknya nggak bagus nih gitu, nggak enak nih gitu. Berarti supaya anak nggak takut itu, kita sebagai orang tua mungkin sebelum pergi ke suatu tempat yang baru itu mesti briefing, dan kita menghargai misalkan dia sudah sampai di tempat tersebut, entah dia mungkin mau menerima atau menolak. Gitu. Kadang kan kita itu kan lebih ke karena nggak enak gitu kan, misalnya aduh ada yang mau salaman sama anakku tapi ternyata anakku menolak, terus aku nggak enak karena seolah-olah itu nggak sopan gitu. Padahal kalau misalnya kita ya belum mau salam, ya belum mau nih om tante, nanti mungkin mau kali ya pas pulang. Kalau kita bisa, jadi selain mempersiapkan anak, mempersiapkan diri kita juga gitu. Kalau seandainya nanti anakku nggak mau salam, apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku lakukan gitu, supaya kita juga bisa cool, santai. Jadi orang juga nerimanya tidak menganggap anak itu nggak sopan, tapi kayak oh iya ya anak kecil lah ya gitu. Berarti balik lagi ke komunikasi. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya yang kelima, untuk anak yang multidisabilitas, contohnya anaknya bernama Kirana, gangguan penglihatan, kecerdasan, dan pendengaran, soal kemampuan fisik seperti jalan dan kemampuan untuk mandiri belum tahu bisa tercapai atau tidak. Bagaimana kelak mereka akan bersekolah? Dan kapan siap untuk disekolahkan?